Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, kita buka halaman 55. Nah, teman-teman, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar kembali penggunaan huruf kapital dalam teks. Masih ingatkah kamu aturan penulisan huruf kapital atau huruf besar? Ya, huruf kapital digunakan dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, contoh kalimatnya ada 3 nih. 1. Kesehatan merupakan anugerah yang maha kuasa. Nah, Ibu koreksi lagi ya. Itu kuasanya kalau kita spasi huruf K di kata kuasa, K-nya besar ya teman-teman. Yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kata ganti Tuhannya besar semua ya, TYME. Lalu nomor 3, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Huruf Y, M, dan P-nya besar juga. Nah, teman-teman, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang. Nah, contohnya ada 3 juga tuh. 1. Pemandangan alam di desa kami sangat indah. Nah, di kalimat pertama ini huruf kapitalnya berada di awal kalimat ya. Yang kedua, Dela selalu berdoa sebelum makan. Selain awal kalimat, di kalimat kedua ini huruf kapitalnya adalah di huruf pertama nama orang. Yang ketiga, Edo berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Nah, di kalimat ketiga ada pada awal kalimat nama orang ya, sekaligus nama orang Edo dan kata Tuhan. Nah, T-nya besar ya teman-teman. Seperti itu ya. Mudah ya kalau untuk huruf kapital atau huruf besar. Teman-teman, di subtema 3 ini kita akan belajar kesetaraan satuan waktu ya. Nah, sudah kita tulis kemarin ya bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, dalam 1 tahun itu terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, bulan-bulan tersebut setiap 1 bulannya ada 30 sampai 31 hari. Ada juga yang hanya 28 hari ya, biasanya ada di bulan Februari. Nah, dalam 1 bulan itu teman-teman ada 4 minggu. Setiap minggu ada 7 hari. Nah, dalam 1 minggu terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kembali lagi ke satuan waktu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, dalam 1 menit ada 60 detik. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengetahuannya. Lanjut ke materinya. Kesetaraan satuan waktu minggu dan hari. Nah, di pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari hubungan antar satuan waktu hari dan minggu. Nah, hubungan antara hari dan minggu kita lihat di contohnya sebagai berikut. Nih, kita akan mulai mencoba mengubah satuan minggu menjadi hari. Rumusnya teman-teman, berapa minggu dikali 7 hari? Nah, seperti yang kita ketahui, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ya, yang terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di sini contoh soalnya, Edo menginap di rumah nenek selama 2 minggu.
Pertanyaannya, berapa hari Edo menginap di rumah nenek? Nah, penyelesaiannya seperti yang sudah dirumuskan tadi, minggu dikali 7 hari. Nah, berapa minggu? 2 dikali 7 hari. 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Jadi, Edo menginap di rumah nenek selama 14 hari. Nah, teman-teman, cara lebih mudahnya, inti dari pembelajaran ini adalah kalian harus menghafalkan perkalian 7, ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya kalian lebih terlatih lagi, silahkan diisi ayo berlatihnya. Nah, Ibu sudah tulis cara-caranya, ya. Nah, seperti yang dirumuskan tadi, minggu dikali 7 hari, ya. Jadi, silahkan kalian isi ayo berlatih halaman 56. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita belajar SBDP kerajinan dari bahan buatan, ya, yaitu membuat maket dari kardus, ya. Nah, sekarang kita akan belajar kerajinan dari bahan alam, yaitu kerajinan dari kulit kerang. Nah, kamu tentu pernah melihat kulit kerang, ya, yang suka kita makan kayak kerang hijau, kerang yang putih. Nah, kulit kerang itu, teman-teman, termasuk contoh bahan alam. Kulit kerang dapat dimanfaatkan misalnya sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nah, contoh kerajinan dari kulit kerang ada pada gambar di samping nih. Nah, kerajinan ini dibuat dengan teknik menempel, ya. Jadi kerang-kerangnya itu ditempelkan, ya, disusun kemudian ditempelkan menggunakan lem. Membentuk apa itu? Capung, ya. Capung apa kupu-kupu. Nah, nih, sebagai pengetahuan saja ya teman-teman, cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Nah, alat-alatnya yang perlu disiapkan ada kulit kerang, kertas karton, kain flanel, kardus, bingkai, gunting, pensil, dan lem untuk menempel. Caranya, pertama buatlah pola gambar ikan pada kertas karton. Kemudian, kertas karton tadi digunting sesuai pola gambar ikan. Kerjakan dengan benar dan hati-hati ya saat memegang guntingnya. Nah, yang selanjutnya tempelkan kulit kerang pada pola gambar ikan menggunakan lem. Lalu gambarlah pola mata dan mulut pada kain flanel, kemudian digunting. Tempelkan pola mata dan mulut pada pola ikan yang sudah ditempel kerang tadi. Nah, terakhir tempelkan hasil karya pada kertas kardus, lalu diberi bingkai supaya awet dan tidak mudah kotor. Nah, teman-teman, selanjutnya silahkan diisi evaluasi pembelajaran 1 di halaman 58. Kita buka halaman 59, kita akan mengeksplorasi materi PKN, sikap persatuan dalam keberagaman teman sekolah. Teman-teman, kerukunan termasuk wujud persatuan dalam keragaman. Nah, kerukunan juga dapat menciptakan sebuah persatuan. Nah, berikut beberapa sikap yang dapat mewujudkan persatuan. 1. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. 2. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. 3. Mau bekerja sama dengan teman tanpa melihat perbedaan. Masih ingat ya teman-teman? Intinya kalau menyangkut perbedaan atau keragaman, ya, kita harus menanamkan sikap toleransi atau sikap menghargai dan menghormati segala perbedaan. Nah, ya, maka itu akan mewujudkan persatuan dan kesatuan, ya, seperti itu. Di pelajaran PJOK ada aturan dalam permainan berjalan dan berlari di pantai. Teman-teman, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan di pantai. Salah satunya lomba berjalan dan berlari. Apa sih itu berjalan? Jalan adalah gerak berpindah tempat dengan cara melangkah. Lari adalah gerak melangkah cepat dan pada saat tertentu kaki seolah melayang di udara.
Nah, lomba jalan dan lari di pantai ini ada aturannya teman-teman. Berikut aturan lomba jalan dan lari di pantai. 1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 2. Membuat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Siswa berdiri di belakang garis pembatas sambil menunggu aba-aba dari guru. 4. Bunyi peluit pertama, siswa berjalan dari garis pembatas hingga garis pembatas berikutnya. Kelima, bunyi peluit kedua, siswa berlari hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit ketiga, siswa berhenti di garis finish. Ketujuh, siswa yang paling pertama sampai di garis finish akan menjadi pemenangnya. Masih tentang penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada teks. Masih ingat ya teman-teman penggunaan huruf kapital atau huruf besar? Ya, huruf kapital digunakan untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Huruf kapital juga digunakan untuk menulis huruf pertama nama orang. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tempat. Perhatikan kalimat berikut. 1. Edo berwisata ke pantai Batu Karas. Nah, yang di garis bawah itu salah satu contoh menulis nama tempat menggunakan huruf kapital. Ya, jadi di kalimat nomor 1 ini, Edo, huruf kapital karena dia awal kalimat dan nama orang. Pantai Batu Karas, P, B, K-nya besar ya, karena itu nama tempat. Oke, kalimat kedua, ayah bekerja di kota Palembang. Nama tempatnya kota Palembang, huruf K dan P-nya besar. Bu, A-nya juga besar, iya, karena awal kalimat, ya. 3. Ibu berbelanja di pasar Tanah Abang. Ya, itu juga nama tempat. Pasar, P-nya besar, T-nya besar, A-nya besar. Ibu besar karena awal kalimat dan nama kekerabatan, ya. 4. Paman datang dari Jakarta. Nah, huruf awalnya atau huruf awal kalimatnya P-nya besar, Jakarta nama tempatnya juga besar. Mudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengerti silahkan ditulis ya kalimat-kalimat yang ada di Ayo Berlatih halaman 60 menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Tulis di buku catatanmu ya. Di situ ada 5 kalimat ya. Perhatikan huruf kapital atau huruf besarnya ya. Awas, ibu ingatkan kembali di awal kalimat dan nama tempat atau ada barangkali ada nama Tuhan ya. Juga jangan lupa tanda titiknya jangan ketinggalan ya. Nah, kalau sudah dilanjutkan mengisi evaluasi pembelajaran 2 di halaman 61. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.